Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Fatihah. Jadi sudah masuk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alif lam di sini kata Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, alif lam alhamdu itu maknanya istighraq. Apa itu istighraq? Kullul hamdi yarji'u ila Allah. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Bedanya orangnya mendengar rezeki walau alhamdulillah. Anak mendengar pun alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kita yakin rezeki itu dari Allah. Kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki, salah satu sifat Allah adalah al-qabid. Qabid itu menahan. Al-basit memberikan rezeki. Jadi makanya dia masuk ke dalam semuanya, istirahat namanya. Waktu kita sakit, alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah. Karena yang memberikan sakit Allah, menyembuhkan Allah, yang memati Allah, yang meniti Allah. Makanya kalau di Sudan itu ada satu kabilah. Ketika ada orang meninggal, yang innalillahi alhamdulillah. Ya, jadi makanya waktu orang Cina meninggal, lunjak pada tangga sampai, lu pegang kufi ya abi, yang lu kan meninggal. Apa kata tetangga saya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tak depan nak mengalir. Ini harus kita luruskan ini. Kenapa alhamdulillah? Rubaji kan hendak mengerti. Karena alhamdulillah. Setelah itu dia jelaskan. Kami ini kalau ada orang meninggal, alhamdulillah. Berarti apa? Dia sudah ketemu dengan Allah. Yang belum temak dia ini. Alhamdulillah, dia sudah akan dapat nikmat yang lebih dahsyat lagi dari nikmat dunia. Oh, baru tenang hati. Yang bedanya kita pokoknya dongkan bakmi. Alhamdulillah orangnya akan menilai pada raga dan yang menyukai parang dari rumah menua. Jadi ini makanya kullul hamdi yarji ila Allah. Jadi semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Karena kita yakin yang menghidupkan Allah, mematikan Allah. Ya. Tapi kita mungkin belum sampai ke level-level itu. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah itu berbeda dengan alhamdu. Alhamdu kita bisa melihat nanti di dalam beberapa literatur tafsir termasuk Al-Bakawi dan Ibnu Ashur, ketika kita merubah alhamdu menjadi alhamdu, karena ada juga nanti orang alhamdulillah ya rabbil alamin. Apa makna alhamdu? Celaka dia. Alhamdu itu puji-pujian, berasal dari kalimat hamida yahmad. Tetapi ketika kita membacanya dengan alhamdulillah, celaka Allah. Itu kalimat litahdir apa namanya? Jadi untuk mengolok-olok, celaka itu masuk alhamdulillah. Imam As-Sa'di, sebelum kita baca Imam Baitawi, ini kita menggunakan tafsir Al-Baitawi. Jangan salah, tafsir Baitawi itu berbeda dengan tafsir Abdul Rauf Sikini. Tafsir Baitawi namanya saja Baita
itu sebuah tempat di Iran. Ya. Oh, beda bukan Syiah. Beliau bukan Syiah. Beliau di awalnya sudah mengatakan ana amilu ila Syafi'i. Saya lebih condong kepada Imam Syafi'i. Maka kenapa tafsir ini mudah sekali diterima di Indonesia dan di Aceh? Karena menggunakan mazhab Syafi'i. Sedangkan tafsir Abdul Rauf Singkili itu namanya turjaman mustafid. Turjaman mustafid. Bahkan ada sebagian mengatakan beliau membuatnya dalam kan bahasa Melayu. Termasuk nanti boleh dilihat juga tafsir tentang surah ini. Ya, tetapi begini ya. Beliau nanti ambil jalan lain sedikit, ambil tafsir Baydawi sedikit, ambil tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Baghawi. Walaupun beliau di mukadimahnya mengatakan ini adalah tafsir Baydawi. Sebenarnya tidak boleh begitu. Ini adalah kutipan dari Baydawi. Ya, Pak. Tapi beliau mengatakan ini adalah tafsir Baydawi. Wah, ini adalah dalam bahasa Melayu. Ya. Cuma nanti ada keunikan tafsir turjaman mustafid. Itu beliau selalu memulainya bermula ini. Kalau nanti cerita tentang fikih, lain lagi beliau. Kalau ada ayat-ayat tentang fikih, kalau ada ayat tentang akidah, nanti ininya lain. Inilah kekhususan, ciri khas. Jadi ini bukan tafsir turjaman mustafid, bukan Abdul Rauf Singkili. Karena ada jamaah datangi saya. Nah, kalian tafsir asli di Baydawi. Loh, bukan ini tafsir aslinya Baydawi. Oh tidak, tafsir aslinya adalah punya Abdul Rauf Singkili. Loh, bukan kawan lahir di Abdul Rauf Singkili dengan ini. Jauh sekali. Ya, kapan lahir Abdul Rauf Singkili? Memang betul tafsir beliau itu sudah termasuk ke seluruh dunia. Jadi dari bahasa Melayu diterjemahkan. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kami di S2 di Pasca ini, jadi mengkritisi, mengajak mahasiswa untuk mengkritisi apakah si fulan layak dijadikan sebagai penafsir. Alasannya apa? Termasuk penafsir yang ada di Aceh dan ada di Nusantara. Ya, jadi Lumpur kita tak apa-apa, kita berada dalam ruangan ini. Terserah mau ngomong apa saja boleh. Ya jangan ngomong di luar nih. Jadi apakah mengkritisi juga nggak boleh. Di dalam boleh. Sekarang kita kembali. Artinya ini tafsir Al-Baydawi. Dalam tafsir Baydawi, Alhamdu itu maknanya al-thana, kata beliau. Thana itu puji-pujian. Jadi ketika kita memuji Allah, itu namanya Alhamdu. Jadi waktu tadi udah subhanallah. Kita memuji Allah, Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Segala puji-pujian itu namanya Alhamdu. Alal jamilil ikhtiyari min ni'matin aw ghairiha. Jadi terhadap segala sesuatu yang kita cintai, kita senang, pilihan. Bahkan berterima kasih kepada Allah. Allah kami dia rezeki dulu. Allah kami dia rahmat dulu. Allah kami dia roh dulu. Allah sudah memberikan nikmat. Allah sudah memberikan anak. Kami petehan dulu. Kami petakin dulu. Nikmat atau selain nikmat. Makanya nikmat itu kita jangan salah paham, nikmat jangan kita pikir duit saja. Seorang kalau tidak ada duit, tidak ada jabatan, dia akan mengatakan tidak nikmat hidup hari ini. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Anak nikmat orang nyokokan, anak kupi, anak nikmat. Anak nikmat orang nyokokan, anaknya. Kita harus memahami nikmat itu. Kullu ma yantafi bihi nas bahwa nikmat. Segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, itu nikmat namanya. Walaupun segelas air. Jadi makanya kita berada di padang pasir, haus sekali, segelas air itu nikmat. Kita itu bisa melihat dengan mata ini, baca Al-Quran, nikmat. Kenapa orang lain nikmat mata sudah dicangkut? Nah yang negeri yang baik. Kemudian bisa mendengar itu nikmat. Apakah kita tidak tahu baru bangun tidur itu nikmat semua diberikan oleh Allah? Kita bisa bernapas nikmat. Makanya kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bantah berdoa betul alhamdulillah. Kau bantah berdoa kau pek-pek ni. Kebetulan aja dah ibu nampak, bunga nampak. Mungkin saja kita pagi itu bisa bernapas nikmat nikmat kita. Jadi ini versi Imam Al-Baydawi. Sekarang kita lihat pendapat
apalagi yang lain. Alhamdulillah di sini al-madah wan nida. Al-madah wan nida. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala atau memanggil Allah. Jadi memanggil Allah bagaimana? Ketika kita itu ada dua pendapat. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Jadi pemahaman ini dipahami oleh ahli hadis dengan kalimat pemahaman yang berbeda. Fi duburi kulli salatin, di akhir salat ada yang mengatakan akhir salat itu sujud. Kalau salat subuh berarti sujud yang kedua. Ada yang memahami fi duburi kulli salatin, habis salam assalamualaikum baca doa itu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu doa yang kita minta adalah ini, kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, ya Allah. Tolong saya ala dzikrika, untuk terus berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu. Karena syukur ini susah. Arti syukur di sini ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pembahasan tentang asyukur wal hamd. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, a'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika. Engkau memberikan kami nujuknya. Gimana cara kamu bersyukur ya Allah? Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Simple syukur itu. Seorang hamba, dia tahu nikmat itu berasal darimu, kata Allah, dia tahu saja. Dia sudah bersyukur. Masalahnya manusia tidak tahu. Jadi waktu kalian panen, ya gara-gara lo bukan. Gara-gara lo jauh pupuknya. Karena tinggal dengan termelekeh ba Allah. Ya Allah dapat rezeki, ya Allah turunkan hujan ke mati dan nama ya Allah. Tak tahu dia. Makanya dia tidak mengakui kalau itu adalah pemberian Allah. Tak pernah dia mengatakan alhamdulillah. Kaget aja pido lagi. Pekat, kaget jauh ya Allah. Ini pekat, kan pupuk, lo jaga, yang ada jaga kafe. Maka Imam As-Sa'di mengatakan, syukur itu i'tiraful qalbi ala ni'amillah. Hati ini mengakui nikmat Allah, sudah bersyukur. Ya. Katanya bunyi sehat nih, alhamdulillah. Ya. Waktu itu baju sesuatu kadro yang alhamdulillah. Ya, waktu itu anak pun tepur. Waktu itu dia, hai pekan anak pun alhamdulillah. Anak merokok lah. Untuk menyuget, itu pikir aja, alhamdulillah. Itu pikir aja. Jadi artinya apa? Kita tidak mengakui kalau makanan tadi dari Allah. Ketika lapar, ya Allah, anak makanan lo, ya Allah, kadu lo, ya Allah. Ketika makanan ada di depan, bismillah, anak baca. Ketika kita sudah kenyang, alhamdulillah, anak kadu ya. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, alhamdulillah, raksu syukri. Jadi, puji-pujian itu, kita memuji Allah, alhamdulillah, itu intinya syukur itulah di situ. Maknanya orang yang tidak bersyukur, alhamdulillah, berarti dia tidak memuji Allah, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Maka katanya pekat tapi pepet. Nidha kalau begini, nidhanya. Coba kita lihat binatang. Binatang itu mungkin sudah pernah kita bahas di sini. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan sahabatnya. Waktu itu sahabat itu mendengar seekor burung yang indah sekali suaranya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, indah sekali suara burung itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan dengar indahnya. Kamu tahu nggak apa yang diucapkan burung itu? Oh tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Inilah etika sahabat. Sahabat itu tidak pernah mengatakan, oh lucu ya Rasulullah. Selalu mengatakan Allah wa Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Kamu tahu nggak itu? Itu binatang itu buta dia, burung itu buta. Dia sedang berdoa kepada Allah minta makanan. Tahu nggak doanya bagaimana? Allahumma khalaqtani a'ma, sya'artu bil ju'i fa'at'imni.
Ya Allah, saya kau ciptakan buta ya. Dicem buta ya Pak. Tapi rezekinya jelas ya Pak. Dicem buta rezeki jelas. Buta hanya nggak ada akal ya Pak. Tapi rezekinya jelas. Manusia soal kalau ada menduada mendak apakah berkilo anak jelas rezeki. Karena tak tahu rasa syukur saja manusia itu. Waktu itu kata burung tadi, saya kau ciptakan buta ya Allah. Saya sekarang sedang lapar ya Allah. At'imni, kasih makan saya ya Allah. Waja'al jaradu, datanglah seekor belalang. Fadakhala ila famihi fabtala'ahu. Belalang tadi masuk ke dalam mulut dia dan dia telan belalang tadi. Kemudian dia mengeluarkan suara yang bagus lagi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, makin bagus saja suaranya. I don't know dengar sunyi mentang lega. Nah cukup yang ini dicerek. Hana ya Rasulullah. Dia sedang memuji Allah ini. Tahu tak kata-katanya apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi la yansa man zakarahu. Itu bukan binatang hana-utak. Hana-utak binatang itu bukan di melakai Allah. Ketika diberikan makanan itu bukan alhamdulillahilladzi la yansa man zakarahu. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Dia kan berzikir nih, dimelakai Allah. Setelah diberikan walaupun hanya belalang, satu ekor belalang, makanya continue diberikan nikmat oleh Allah. Katanya kejauh warna dan warna mas majima, sahib lah ya. Ini dah lagu hak sahib oleh Allah. Watih anak kejauh, anak keberpuluh kau ya. Kejauh ni dah lagu ya. Kejauh le, burungnya bukan lebih hilang. Nah pernah kita bersyukur, muka mukro tapi bukan. Binatang tadi kan tidak. Contoh yang kedua, ini ada di dalam kitab A'malul Qulub, Dr. Yasir Burhami, kitab tasawuf. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam sedang membaca Zabur, Rupanya, famarrat budatun hamrat. Ada seekor ular warna merah bolak-balik dia di samping Nabi Daud, bolak-balik. Rupanya karena warnanya merah menjadi pusat perhatian Nabi Daud. Nabi Daud melihat, hanabu di mana? Lagi kena tak kena nyamuk. Hanabu lah, nyamuk ya kap kita yang terbaik memang. Atau kita melihat ada ular, mak waktu pakai di terang. Hanabu. Kau apa yang kerjanya pakai terlalu pun. Rupanya waktu itu Allah mengizinkan ulat tadi untuk berbicara. Apa kata ulat tadi? Ya Nabiullah. Katanya mungkin yang Nabi datang itu gambar rodapdung. Cuma karena Nabi Daud Nabi dan diberikan oleh Allah malakah untuk bisa memahami bahasa tadi. Ulat tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngomong. Nabi Daud diberikan malakah untuk bisa mendengar. Inilah namanya Allamahul Bayan. Dalam surah Ar-Rahman, Allah mengajarkan siapapun termasuk binatang. Masa katanya oleh yang nak purno atau oleh Allah? Purno katanya. Bagaimana nak purno oleh Allah? Mungkin hati katanya bukan kau pergi kau kita itu ilmu Allah di dalam. Makanya ulat tadi dia bisa ngomong. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran Allamahul Bayan. Siapapun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepurna oleh Allah. Jadi ketika burung ulat itu ngomong ulat. Ya Nabi Allah Daud, tahu tak kamu kenapa saya bolak-balik? Saya sedang berzikir kepada Allah. Menyohana roh dari perom hana lebih. Mudah Nabi Daud mudah. Langsung Nabi Daud sujud. Dia berminta maaf kepada Allah. Yang pertama bersyukur dulu pada Allah sudah bisa memahami bahasa binatang tadi. Yang kedua minta maaf kepada Allah. Ya. Makanya minta maaf itu adalah salah satu wujud syukur. Iktiraful qalbi. Kalau kita bersalah, kita mengatakan sambil duduk padanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum balik ya Allah. Tapi kita tak pernah memang. Kita selalu bertalalu oleh Allah, selalu menyalahkan terlalu pulang ya Allah. Ya, terlalu pulang. Kita kalau mobil serempet, yang lebih dua salah dulu. Tidak ada yang pernah salah dulu, tidak pernah dulu. Atau kita ada berbuat apa saja, salah dulu, tidak pernah. Yang dulu salah. Jadi
Jadi awal-awal buka pintu, yakinnya yang awal itu menang aja. Rontallah, tapi rontallah aja. Seperti Nabi Adam AS. Ini ada di dalam kitab Sirajul Talibin, Syarah dari Minhajul Abidin. Jadi di situ disebutkan Nabi Adam AS ada juga ini di dalam tafsir Ibnu Abbas. Karena kalau dalam tafsir lain itu tidak kita temukan yang riwayat seperti ini. Fabaka Adam mi'atai amin hatta kubila taubatun. Nabi Adam ketika dipisahkan dengan istrinya, diturunkan pada suatu tempat di bumi, beliau terus menangis selama 200 tahun lamanya. Dan tidak terima taubatnya, tidak dimaafkan oleh Allah. 200 tahun tidak dimaafkan oleh Allah. Ketika itu Allah sayang juga melihat Nabi Adam AS. Allah menyuruh kepada Jibril, ya Jibril, ajarkan sesuatu kepada dia supaya dosanya saya maafkan. Ajarkan sesuatu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Malaikat Jibril turun, Adam, kamu tahu tak kenapa 200 tahun tidak dimaafkan dosamu? Tahu tak kamu? Karena kamu selama 200 tahun lamanya kamu tidak pernah mengakui dosamu kalau itu dosa. Kamu selalu mengatakan buatan Allah ya Allah. Gara-gara buah bumi sedikit kau marah sekali kepada saya. Buatan Allah ya Allah. Engkau jauhkan saya dengan istri saya puluhan tahun ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Makanya Nabi Adam AS berpuasa yang nak diterima puasa. Beribadah nak diterima. Kenapa? Karena tidak mengakui dosa. Kalimat yang di situ kata Ibnu Abbas adalah doa pengakuan dosa. Apa doanya? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna sampai habis. Ketika habis dibaca doa itu oleh Nabi Adam AS, fataba alaihi. Ini fataktik namanya. Arti fataktik dalam hitungan detik langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, seperti doa Ashabul Kahfi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Kalau kita jadi melihat Al-Quran, langsung dijawab dengan fataktik. Fadarabna ala adhanihim. Fa itu fataktik. Maknanya apa? Habis dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, masuk ke dalam gua. Saya jaga kalian 309 tahun lamanya. Fataktik. Begitu juga fataba alaihi. Makanya pengakuan dosa itu termasuk asyukur. Asyukur itu adalah alhamdulillah. Maka orang yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur. Yang Nabi jadi kepada anak alhamdulillah anak tak punya anak tak tahu apa. Ya. Maka jika kita kadang-kadang dapat jauh lagi gunung putih, lagi gunung putih. Kan anak pai tule, mengenai anak pai tule, kuah anak pai tule, kuah anak piring lagi kuah. Yang pun lagi gunung putih. Pajau pula tetapi penyakitan. Pajau pula lebih badan tidur. Yang pertama mungkin dia tidak mengingat kalau nikmat itu berasal dari Allah. Mau bismillah dari itu. Makanya kalau kita lihat dialog ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika iblis protes kepada Allah, protesnya begini. Ya Allah, Adam sudah Engkau berikan tempat. Makanya iblis ketika habis diusir dari langit satu tak bisa lagi, langit dua tak sampai langit ketujuh tak bisa lagi. Iblis. Sehingga iblis mengatakan kepada Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Iblis itu baik ke Allah tidak adil. Engkau tidak adil. Kenapa iblis anak adil? Engkau memberikan fasilitas kepada Adam. Saya engkau keluarkan dari fasilitas itu tak boleh lagi. Engkau berikan kepada Adam ini itu semua engkau berikan. Apa kata Allah? Engkau saya berikan juga kata Allah. Makanan walaupun nanti ada dalam riwayat lain. Ketika surah Ar-Rahman itu makanan dia memang bangkai makanannya. Makanan setan itu bangkai. Tetapi ketika Allah mengatakan kepada iblis, selain bangkai itu makanan kamu adalah makanan yang dimakan oleh ibnu Adam tanpa membaca bismillah. Kalau dia tak baca bismillah, berarti itu makanan kamu itu. Makanya pajoku lagi belum buter baju. Dan baju mati itu jadi setan itu. Nanti ada yang bertanya, mungkin setan di baju ada bedanya? Dijawab oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau. Asy-syaitanu yadhuqu wa yat'am. Setan itu bisa merasai makanan kita dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Mana dalil yang lain? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan begini,
Kalau kamu makan sesuatu, makanan kamu jatuh, ya istilah kita biasa, ayo gelam 5 menit. Gelam 5 menit. Dari mana istilah itu sebenarnya? Mbak Rasulullah kan gelam 5 menit, jauh lagi buat deret, jauh lemah kata Rasulullah. Bersihkan yang kotor-kotor itu, yang masih bersih makan kembali. Katanya buat deret, alah kali begini lagi buat dari Pak. Rasulullah mengatakan tidak. Fala tadak li syayatin, jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Rupanya baju syaitan ya Pak. Maka Rasulullah mengatakan, setiap kita makan dia selalu mendampingi Pak. Nah lebih. Maka menyona makanan lebihnya syaitan paham. Ya nih Pak. Apakah kita tidak percaya kepada Rasulullah? Ya nih Pak. Jadi Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan apa kemampuan kamu makan semana. Oh baju-baju bertanggung. Nyobi baju di tengahnya syaitan kayak preh Pak. Syaitan sudah apa namanya? Sudah nunggu ya. Kita kembali kemari lagi. Makanya dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang tahu saja nikmat itu berasal dariku, dia sudah bersyukur. Nabi Daud tahu berterima kasih kepada Allah, itu sudah bersyukur. Nabi Musa dan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau tahu bisa diberi apa namanya, coba kita perhatikan baik-baik. Nabi Sulaiman apa namanya, kami dialog ya, Pak Azwar Abu Bakar, beliau nanya, Ustaz, yang tidaknya kan ubah tidaknya, kipan ini mengenai Nabi Sulaiman tidaknya ubah. Ya, saya sudah pernah mengatakan, beliau nanya ke saya, ini tafsir apa yang ini? Bapak beli aja tafsir dari mana, tafsir Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Coba beli aja, kalau coba baca tafsir itu, nanti kita dialog lagi. Jadi rupanya beliau itu kemarin, ini semua kecil. Dia mengatakan ya ayuhan namlatun khulu masakinakum dalam surah An-Naml. Wahai semut-semut masuk ke dalam tempat kalian. Nabi Sulaiman sebentar lagi lewat. Dari mana semut tahu Nabi Sulaiman mau lewat? Pak Depu, Pak Depu. Nabi Sulaiman masih jauh Pak Depu. Satu. Yang kedua. Terima kasih.